Kita lanjutkan materi penggunaan rubuh mujayyab untuk eh, kalkulator trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut tertentu. Maka selanjutnya kita akan menentukan nilai kosekan. Kosekan itu nilainya adalah kebalikan dari sinus. Maka untuk menentukan kosekan, misalnya kita ingin menentukan nilai kosekan dari 30. Nah, sebelumnya untuk sinus itu kita tarik garis ini alkhoid ya, benang ditarik pada busur 30, kemudian ditarik secara vertikal. Juyub Mabsutoh memotong asit ini di 30. Maka untuk kosekan, ini kebalikan dari sinus. Kalau sinus 30 dibagi dengan 60, maka kosekan nilai seksagesimal maksimum yaitu 60 dibagi dengan nilai pada asit ini yang dipotong tadi. Di sini adalah di 30. 60 bagi 30 adalah nilainya 2. Ini nilai kosekan dari 30. Kemudian menentukan nilai sekan. Kosekan Kalau kosekan itu kebalikan dari sinus, kalau sekan ini kebalikan dari kosinus. Misalnya kita ingin menentukan sekan dari 30. Sebagaimana penentuan kosinus, kita tarik benang atau alkhoid pada sudut alkos 30, kemudian tarik garis secara horizontal memotong jaib at-tamam di 52. Maka kita bisa menentukan nilai sekannya, yaitu adalah 60 dibagi dengan 52. Ini kebalikan dari nilai kosinus. Begitu juga dengan nilai kotangen. Misalnya kita ingin menentukan kotangen 30. Maka untuk menentukan kotangen 30, kita tarik benang pada sudut 30, kemudian tarik garis secara vertikal di 30 dan garis secara horizontal di 52. Kalau nilai tangen, nilai 30 dibagi 52. Kalau nilai kotangen kebalikannya, yaitu 52 dibagi dengan 30. Ini, maka kita akan memperoleh nilai kotangennya. Nah, jadi materi untuk menentukan nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen itu disebutnya adalah menentukan jaib al-qaus. Maka sebaliknya kita bisa menentukan nilai qaus al-jaib. Kalau sebelumnya kita ingin menentukan nilai fungsi sinus dari sudut, maka kita bisa menentukan eh, sudut dari nilai sinusnya atau dari nilai kosinusnya atau dari nilai tangennya atau dari kosekan atau dari sekan dan kotangen. Jadi dibalik, menentukan qaus al-jaib, menentukan qaus dari jaibnya. Misalnya menentukan besar sudut dari nilai sinusnya. Nah, kita ambil contoh, misalnya kita mempunyai, kita ingin menentukan ya nilai sinus yang ingin dicari besar sudutnya. Nah, misalnya adalah nilainya adalah 0,5 atau setengah. Nilai setengah, nilai sinusnya itu nilainya setengah. Maka berapa sudutnya? Maka kita kalikan saja nilai tersebut dengan 60. Maka kita akan memperoleh 30. Nah, 30 ini adalah nilai asitininya. Kemudian dari asitini ini, kemudian kita tarik garis secara vertikal. Kalau menentukan jaib atau nilai sinus dari nilai sudut, ditarik garisnya secara vertikal ke atas. Kalau ini turun ke bawah. Nah, karena yang kita ingin cari adalah besar sudutnya. Jadi kebalikan dari menentukan sinus.
dari sudut. Oh, ini menentukan sudut dari sinusnya. Ini caranya, yang pertama tadi, kalikan setengahnya dengan 60, hasilnya 30. Ini pada eh, asit ini. Kemudian dari nilai tersebut kita tarik garis ke bawah. Maka akan diperoleh nilai 30. Nah, nah, ini prosesnya kalau kita susun dalam bentuk matematik ya. Nilai awalnya setengah, setengahnya kemudian kita kalikan dengan 60 karena seksagesimal, maka nilai asitinya 30. Kemudian ditarik secara vertikal ke bawah ke sudut, maka akan diperoleh nilai sudutnya adalah 30. Ini menentukan nilai sudut dari nilai sinus. Kemudian menentukan nilai sudut atau nilai cos dari nilai kosinus. Ini pun sama, misalnya kita ingin menentukan berapa sudut dari 0,86667. Maka kita kalikan saja dengan 60, hasilnya adalah 52. 52 ini adalah garis pada jaib at-tamam. Ini garis yang vertikal di sini ada 52. Kalau jaib at-tamamnya sudah diketahui 52, maka kita tarik garis secara horizontal, kemudian memotong sudut. Nah, maka dia akan memotong sudut di sudut 30. Maka nilai kosinus eh, ya 0,866 tersebut sudutnya adalah pada sudut 30. Ini prosesnya. Tinggal 0,86667 dikali 60 hasilnya 52 pada J tamam. Kemudian kita tarik garis secara horizontal ke kaus al-irtifa atau busur, maka kita akan menemukan sudutnya adalah 30. Kemudian menentukan besar sudut dari nilai tangan. Misalnya kita ingin menentukan nilai sudut dari nilai tangan 0,576923. Ini nilai tangannya 0,5 sekian. Maka tinggal kita bagi nilai sembarang pada asit ininya. Misalnya contohnya 30 dengan 0,56923, maka akan diperoleh 52. Nah, 52 ini adalah nilai pada jaib at-tamam. Kemudian tarik garis pertama dari asit ini sejajar dengan jaib at-tamamnya. Dan tarik garis kedua dari jaib at-tamam sejajar dengan asit ini. Setelah diperoleh perpotongan dari kedua garis, tarik al-khaid dari markasnya menuju titik perpotongan tersebut. Sampai memotong pula garis sudut pada kaus al-irtifa. Dalam hal ini adalah nilai 30 derajat. Ini prosesnya kalau secara matematik. Nah, nilai tangan Y per X ini 0,57693. Maka kita tentukan dulu, misalnya kita beri nilai sembarang Y-nya misalnya 30, maka X-nya adalah 52. Kemudian nilai 30 dan 52 ini kita tarik garis. Nah, ini. Maka dia akan memotong di sudut 30. Ini 30, 52, kemudian kita tarik garis dari markas ke kaus, dia akan memotong di sudut 30. Ini prosesnya. Ini langkah-langkahnya ya. Ini tentukan nilai tangannya berapa. Kemudian kita berikan nilai sembarang.
Bagi nilai sembarang tersebut dengan angka yang diketahui di awal tadi. Kemudian kita akan peroleh nilai ini adalah nilai pada jaib atamam. Kemudian tarik garis dari jaib atamam secara horizontal dan garis dari nilai sembarang pada asit ini secara vertikal. Kemudian tarik benang dari markas ke titik pertemuan tersebut hingga memotong sudut. Maka kita akan memperoleh sudut dari nilai tangen tersebut. Nah, kemudian kita menentukan sudut dari nilai kosekan atau kebalikan dari sinus. Misalnya kita ingin menentukan berapa sudut dari kosekan yang nilainya 2. Nah, kemudian kita bagi 60 dengan nilai tersebut, nilai 2 tersebut, hasilnya adalah 30. Nah, selanjutnya nilai pada bagian asit ini, ya ini nilainya adalah 30 sesuai hasil pembagian tersebut. Tarik garis dari asit ini sejajar dengan jaib atamam memotong busur atau kaus. Ini memotong busurnya di 30. Maka nilai kosekan yang hasilnya sama dengan 2 itu terjadi pada sudut cos al-irtifa 30 derajat. Begitu juga dengan nilai menentukan besar sudut dari nilai sekan atau kebalikan dari kosinus. Misalnya kita ingin menentukan besar sudut dari nilai sekan 1,153846. Kemudian bagi 60 dengan nilai tersebut hasilnya adalah 52. Nilai 52 ini adalah nilai pada jaib at-tamam. Kemudian tarik garis secara horizontal dari jaib at-tamam 52 itu memotong kaus atau busur. Memotongnya di sini di 30. Maka sudut yang diperoleh adalah 30 derajat untuk nilai sekan 1,153846. Nah, jadi ini adalah materi menentukan kaus al-jaib, menentukan nilai sudut dari nilai jaibnya atau dari fungsinya, baik sinus, kosinus, tangen, kotangen. Jadi materi pertama untuk pertemuan awal membahas tentang hubung jaib ini adalah kita membahas tentang eh, menentukan jaib al-qaus, menentukan nilai fungsi baik sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, dan kotangen dari nilai sudutnya disebutnya adalah jaib al-qaus dan juga kebalikannya, inverse-nya, yaitu menentukan nilai sudut dari nilai fungsinya atau al-qaus al-jaib, menentukan nilai qaus atau sudut dari jaib, qaus al-jaib. Jaibnya adalah bisa sinus, bisa kosinus, bisa tangen, bisa sekan, kosekan, dan kotangen. Demikian untuk materi pekan ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.